AI udah nggak cuman bantuin kerjaan manusia, tapi mulai ngegantiin sepenuhnya. Ya dari pabrik-pabrik yang jalan otomatis, sampai software yang bisa nulis, ngelukis, bahkan ngecoding sendiri. Semuanya kayak kelihatan seperti lompatan besar buat sebuah peradaban manusia. Tapi di balik semua euforia itu, ada satu hal yang pelan-pelan mulai kerasa. Manusia itu kehilangan tempat. Sekarang aja udah ada jutaan pekerja digeser dari posisi mereka karena mesin bisa kerja lebih cepat, lebih murah, dan nggak pernah protes. Tapi ironisnya, semakin canggih teknologi ini, semakin lemah juga ketahanan ekonomi masyarakat yang biasa. Karena kalau semua hal udah dikerjain sama AI, manusia nggak bakal dapat penghasilan. Dan tanpa penghasilan, orang nggak akan belanja. Yang sama aja dengan perusahaan-perusahaan nggak akan dapat income. Dan semuanya akan bangkrut. Ini adalah sebuah paradoks yang nggak banyak orang omongin dan kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Selamat datang di channel gua, nama gue Josh Gultom, dan selamat datang di segmen Tanya AI, di mana semua yang kalian bakal dengar ke depan ini adalah semuanya hasil jawaban AI. Gue basically cuman baca prompter dari naskah yang dibuat 100% oleh AI. Video ini dibuat dari hasil pertanyaan salah satu dari kalian, yaitu dari komen yang namanya Awan Pedas, di mana dia tanya basically ya tentang paradoks ini. So, selamat ke akun Awan Pedas, kamu menang uang 250.000 yang nanti akan gue langsung transfer ke rekening pribadimu. Kalau kalian mau kayak Awan Pedas, silakan komen pertanyaan kalian ke AI di kolom komentar di bawah. Pastiin pertanyaannya yang mendalam ya, dan kalau yang pertanyaan menarik, bakal gue buatin videonya kayak ini. Dan tambahin kata rahasia yang kalian bakal temuin di tengah-tengah video nanti, di tengah-tengah atau di akhir komen kalian. Tentu aja kalian harus like dan juga subscribe channel ini kalau kalian mau dapetin hadiahnya. Gue Josh Gultom, dan setelah ini, semua yang akan kalian dengar adalah naskah dari AI. AI lagi jadi senjata utama buat perusahaan di berbagai sektor. Di pabrik otomotif, satu robot sekarang itu bisa ngerjain kerjaan 10 teknisi, non-stop, tanpa lembur, tanpa cuti. Di sektor finansial, algoritma trading bisa nyusun strategi jual beli saham dalam hitungan detik. Sesuatu yang nggak mungkin bisa dikejar sama manusia. Di layanan pelanggan, ya chatbot udah bisa nanggepin ratusan keluhan sekaligus tanpa ngeluh ataupun bosan. Perusahaan sekarang itu ngerasa seperti dapat berkah besar gara-gara ada AI. Pengeluaran turun drastis, efisiensi naik, dan kecepatan produksi bikin kompetitor manual jadi ketinggalan jauh. Tapi ada harga mahal yang lagi dibayar masyarakat tanpa disadari, yaitu adalah lapangan pekerjaan manusia yang semakin musnah. Yang tadinya kerja di bagian logistik, layanan pelanggan, operator mesin, bahkan desainer grafis, satu persatu mulai digantikan semuanya. Dan ini bukan cuma soal orang yang kerja manual atau low skill. AI juga mulai ngacak-ngacak posisi white collar, ya kayak misalnya analis data, pengacara junior, jurnalis, sampai HRD. Semuanya dihantam gelombang efisiensi. Dan ironisnya, semakin sukses AI ngurangin kebutuhan manusia, makin banyak juga manusia yang kehilangan sumber nafkah. Akibatnya, angka pengangguran naik terus, dan bukan karena orang malas kerja, tapi karena memang udah nggak ada posisi lagi yang butuh manusia. Dan efek jangka panjangnya adalah struktur sosial akan semakin kropos dari bawah. Di awal revolusi AI, semua kelihatan positif ya, barang jadi lebih murah, layanan lebih cepat, dan teknologi itu bikin hidup manusia kelihatan lebih praktis. Tapi seiring makin banyak posisi kerja yang dihapus, masyarakat mulai kehilangan kemampuan paling dasar mereka, yaitu belanja. Begitu seseorang kehilangan pekerjaan, dia bukan cuma kehilangan penghasilan, tapi juga kehilangan daya beli yang selama ini jadi bahan bakar utama roda ekonomi. Orang yang dulunya bisa makan di luar, ya langganan layanan digital kayak Netflix dan lain-lainnya, sekarang jadi nggak bisa lagi. Atau misalnya beli barang elektronik. Orang-orang sekarang jadi harus hidup hemat dan fokus ke kebutuhan paling mendasar, yaitu makan, sewa tempat tinggal, dan juga kesehatan. Transaksi non-esensial ini akan anjlok. Ekonomi kreatif akan sepi, ya, dan bahkan sektor pariwisata, hiburan, dan lifestyle akan ikut tiarap. Karena konsumennya udah nggak punya uang lagi untuk bisa dinikmati. Akar masalah dari semua ini adalah sebenarnya sistem ekonomi dunia sekarang. Ini dibangun dari asumsi dasar bahwa semua orang itu bekerja, dapat uang, lalu belanja. Dan ketika asumsi itu ambruk, semua sektor mulai kerasa dampaknya. Bahkan sektor yang pakai AI pun akhirnya ikut kena. Ya, misalnya kayak restoran otomatis, toko swalayan tanpa kasir, ya bahkan platform digital yang sepenuhnya terintegrasi AI, ini mulai ngeluh karena penggunanya makin sedikit yang bisa bayar. Dan satu hal yang gak banyak orang sadar adalah AI emang bisa produksi barang sebanyak apapun yang mereka mau, tapi mereka gak bisa beli barang. Robot itu nggak punya keinginan, algoritma itu nggak punya kebutuhan ya. Mereka tuh bukan konsumen, mereka cuma alat produksi. Jadi kalau manusia disingkirkan dari siklus ekonomi, siapa yang bakal nyerap produk dan jasanya?
Itulah kenapa daya beli bukan cuma soal uang di kantong, tapi tentang keberadaan manusia sebagai pusat ekonominya. Dan setelah semua itu terjadi, ya, sementara uang yang dulu muter di masyarakat sekarang numpuk di segelintir perusahaan raksasa yang nguasain AI. Ironisnya, perusahaan-perusahaan itu justru mulai saling makan karena semua bersaing di pasar yang sama, yang terus menyusut. Ekspansi jadi percuma karena nggak ada wilayah baru yang bisa ngasih konsumen tambahan. Bahkan promosi, diskon, dan fitur-fitur canggih ini gagal narik perhatian karena masyarakat udah sibuk mikirin untuk bertahan hidup. Paradoks ini cukup brutal. Makin efisiensi perusahaan, makin sedikit juga kebutuhan mereka untuk tenaga kerja manusia. Tapi justru tenaga kerja manusia itulah yang selama ini jadi konsumen mereka. Tanpa konsumen, profit itu cuma angka kosong di laporan keuangan mereka. Tanpa uang yang beredar di pasar, semua keunggulan produksi jadi sia-sia semuanya. Dan pada akhirnya, bukan cuma pekerja yang rugi. Perusahaan yang terlalu tergantung sama AI juga ikut masuk ke dalam spiral ekonomi yang sekarat. Ketika ekonomi udah nggak bisa muter kayak dulu, dan pasar kehilangan daya serap mereka, satu-satunya entitas yang masih bisa bergerak adalah negara. Beberapa pemerintah mulai sadar kalau sistem lama udah nggak relevan lagi buat dunia yang dikendalikan sama AI di masa depan. Dan dari situlah ide kontroversial ini muncul. Universal Basic Income alias UBI. UBI bukan konsep baru, ya, tapi sekarang urgensinya tuh naik level. Intinya sederhana sebenarnya. Semua warga negara dapat pemasukan tetap tiap bulan tanpa harus kerja. Nggak peduli status pendidikan kalian, nggak peduli kalian lokasinya ada di mana. Selama kalian hidup, kalian dapat uang. Tujuannya jelas. Nyiptain daya beli baru di tengah masyarakat yang kehilangan penghasilan karena disingkirkan sama AI. Tapi ide ini langsung dapat perlawanan besar. Ya, dari mana dananya? Dari pajak kah? Dari cetak uang kah? Atau potongan anggaran militer kah? Semuanya punya pilihan resikonya masing-masing. Ada yang bilang UBI ini itu bisa picu inflasi yang luar biasa besar. Ada yang takut bahwa masyarakat jadi malas kerja. Tapi di sisi lain, tanpa UBI, daya beli bisa mati total. Dan kalau itu kejadian, negara juga bakal runtuh dari dalam. Beberapa negara ini mulai uji coba dalam skala kecil. Ya, misalnya kayak Finlandia, itu udah ngelakuin. Kanada, itu juga udah ngelakuin. Bahkan Indonesia ini sempat dibahas di kalangan terbatas. Hasilnya tuh campur aduk, tapi satu hal yang jelas, masyarakat yang dapat UBI jadi punya ruang buat mikir ulang soal hidup. Bukan cuman bertahan hidup doang. Ya. Masalahnya adalah UBI bukan cuman soal uang, tapi soal merombak cara kita mikir soal kerja, nilai, dan juga peran negara di tengah dominasi AI. Dan itu bikin banyak elit panik karena sistem lama yang selama ini nguntungin mereka mulai kehilangan fondasinya. BTW gue mau kasih tahu ke kalian kalau gue ada bikin modul Web3 dan blockchain di mana kalian bisa akses secara gratis di Discord gue. Nama Discordnya adalah Connect3, kalian bisa akses linknya di deskripsi di bawah. Di dalam gue cuma ngomongin pure teknologinya, dan menurut gue belajar Web3 dan blockchain itu luar biasa penting di zaman sekarang. Dan ini bukan coding-coding ya gue sendiri nggak bisa coding, gue cuma pure ngomongin teknologinya aja. Gue juga ada buat modul yang versi berbayar, yang jauh lebih lengkap, lebih terstruktur, lebih profesional, dan dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Buat kalian yang mau bener-bener mulai dari nol. Atau bahkan yang sudah invest di kripto sekalipun ya. Kalian nggak mau kan beli aset, tapi kalian nggak ngerti cara pakai teknologi atau bahkan nggak ngerti teknologinya. Ya. Semuanya diajarin di dalam modul tersebut. Dalam waktu dekat, harga modul ini akan naik secara signifikan karena gue akan tambahin modul-modul baru ke dalam. Jadi buruan yang mau belajar dan gue akan kasih diskon 10% buat kalian yang nonton video ini sampai tanggal 15 Juli. Kode vouchernya adalah YouTube. Kalau kalian tertarik dan kalian mau lihat dulu ya modulnya, silahkan masuk ke websitenya di connect3.club. Ya, BTW untuk kata rahasia video ini adalah teman virtual. Pastikan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, lalu endingnya kalian tulis kata teman virtual. Oke, kita lanjut ke videonya. Khusus segmen ini ya gue mau kasih tahu ke kalian, dan menurut gue ini kalian harus benar-benar catat. Karena menurut gue pribadi ini AI-nya itu cukup kasih tahu kalian sebenarnya jawaban gimana untuk selamatin diri kalian. Orang-orang mulai ninggalin pola pikir lama mereka soal kerja 9 to 5 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Mereka nyoba bertahan lewat skill-skill yang nggak bisa diduplikat oleh AI. Kayak misalnya ngajar dengan empati, bikin seni yang bisa nyentuh emosi manusia, atau membangun komunitas sosial yang solid. Ekonomi ini mulai bergeser dari sekedar efisiensi ke arah makna. Orang mulai beli bukan karena butuh barangnya, tapi karena pengen pengalamannya, pengen interaksinya dan koneksi yang real. Model bisnis pun akan mulai bergeser. Dari yang tadinya produksi massal, ke pengalaman yang eksklusif. Dari jualan barang, ke nyediain ruang buat manusia bisa merasa dilibatkan.
Ekonomi digital yang dulunya serba otomatis, sekarang mulai nyari cara buat bikin interaksi manusiawi itu balik lagi. Walaupun cuman sepotong kecil di antara semua sistem otomatis. Tapi tetap ya, nggak semua orang bisa adaptasi secepat itu. Banyak yang terjebak di tengah dan nggak lagi relevan di pasar kerja yang lama. Dan mereka inilah yang akan paling rentan, yang bakal terlempar dari sistem kalau negara dan masyarakat nggak siap nampung transisi ini. Sebagian orang akan turun jadi pekerja lepas, masuk ke gig ekonomi yang nggak punya jaminan jangka panjang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan pendek, project per project, dan sekalinya selesai mereka harus pindah ke tempat lain. Sebagian lagi akan ngalamin penurunan standar hidup yang sangat drastis. Nggak bisa lagi bayar cicilan, nggak bisa lagi simpan uang, dan terpaksa hidup dari pekerjaan sementara atau bantuan sosial. Mereka yang dulunya punya masa depan sekarang cuma bisa mikir gimana caranya bertahan di minggu ini. Di sisi lain, kekayaan makin numpuk di tangan segelintir elit yang punya akses ke teknologi dan infrastruktur AI yang semakin lama semakin mahal. Sementara, kelas bawah akan semakin banyak, kelas atas akan semakin sedikit, tapi semakin kuat. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga kontrol. Kontrol atas data, pasar, atau bahkan arah kebijakan publik. Dan ketika kelas menengah menghilang, nggak ada lagi kekuatan penyeimbang buat nahan dominasi dua kutub itu. Efeknya pelan, tapi pasti ya. Masyarakat makin terbelah, politik akan semakin ekstrim, dan ketidakpuasan sosial akan jadi bom waktu. Gimana? Semua yang kalian dengar barusan adalah hasil pemikiran AI. Kalau kalian mau dapetin uang kayak si awan pedas tadi, silahkan tulis pertanyaan kalian yang mendalam di kolom komentar di bawah. Lalu jangan lupa tulis kata rahasia yang gua taruh di tengah-tengah video tadi nih. Ntar kalau pertanyaan menarik, gue bakal bikinin satu episode kayak gini lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau kalian tertarik nonton video yang lainnya, silahkan cek di kiri kanan ini. Ini kalian nonton yang sebelah sini deh. Ini videonya kayaknya kena shadow ban deh. Gak banyak yang nonton soalnya. Oke, bye-bye.